Dalam laporan tanggal 2 Januari 2024, seorang calon legislatif salah satu partai politik dilaporkan ke kantor kepolisian setempat karena melakukan pemukulan yang berujung pada lebam di bagian wajah. Pemukulan tersebut terjadi di tempat hiburan malam Society, Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya. Tak terima terkena pemukulan di wajah, seorang wanita usia 25 tahun didampingi pengacaranya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangkaraya. Kejadian bermula saat pelapor dan terlapor dalam lokasi yang sama merayakan pergantian tahun di THM Society Jalan Yosudarso. Sekitar jam 2-an, tiba-tiba si caleg ini nih datang dan langsung mukul saya. Maksudnya dia memang mungkin mau mukul cowok yang depan saya, tapi pukulannya itu telak kena saya juga. Nah, setelah itu karena kena pukul kan, saya tuh langsung shock lah gitu, ibaratnya terdiam dan langsung takut sendiri, ini kenapa nih kok kena pukul gitu. Akhirnya saya turun lah ke table, balik ke table sama teman-teman saya awal. Itu pas saya lihat ke belakang karena VIP 2 itu kan posisinya ada di belakang saya persis. Jadi ketika saya nengok ke belakang itu emang lagi ditenangin sama security sama orang-orang heboh lah gitu. Terus teman saya yang Vega ini nih ketinggalan di box itu, jadi dia masih di box. Akhirnya udah selesai ditenangin, dibalikin lagi nih si caleg ke tablenya dia. Kak Vega turun, teman saya ini nyamperin. Terus saya bilang, Kak kayaknya aku nih kena tonjok, aku bilang gitu. Langsung lah Kak Vega datengin si caleg ini dengan bilang, Mas itu gimana, teman saya salah sasaran, salah kena tonjok, kata dia kayak gitu. Terus si caleg ini memang awalnya diem aja, tapi tiba-tiba istrinya itu tuh langsung datengin kami gitu, kayak nyela omongan kami. Padahal di situ posisinya saya juga udah ngomong baik-baik, iya bang, abang salah kena tonjok nih, saya kasih lihat kayak gini ke depan muka dia tuh, sini saya kena bang, saya bilang kayak gitu. Nah terus si istri itu langsung nyela di saat kita lagi ngomong kayak gitu, langsung bilang, ya itu salah kalian lah, kenapa teman kalian genit goda-godain saya, toel-toel saya, sedangkan saya merasa saya nggak kenal sama orang-orang ini kan. Jadi saya tuh sempat diam gitu. Cuman teman saya yang Kak Vega ini memang nggak terima kan, kenapa istrinya jadi lebih nyolot gitu daripada kita yang kena tonjok. Nah terus habis itu adu mulut lah si Kak Vega dengan si istrinya ini kan, adu mulut. Saya ini masih terdiam, saya ini masih ngeliatin istrinya, maksudnya karena menurut saya ini nggak relate sama apa yang saya rasain gitu. Ketika udah selesai ngomong, udah adu mulut, istrinya ini pokoknya bersikukuh kayak kami ini pantas ditonjok karena teman kami si VIP 2 ini nih ngegodain dia, sedangkan itu bukan teman kami gitu. Udah kan hampir ribut lah di situ sama istrinya, cuman ditenangin sama teman-teman saya sama security juga. Akhirnya baliklah saya nih ke table. Balik ke table, teman saya yang satu lagi nanya, ada namanya Novi. Kenapa dek, katanya, aku Kak kena tonjok sama orang itu, aku bilang kayak gitu. Datanglah lagi Kak Novi itu ke table itu, datang ke table itu hampir berantem juga sama yang owner Sochi itu. Akhirnya karena mungkin udah ribut, terus ada beberapa teman kami yang kayak udah cabut aja gitu, udah nggak enak. Akhirnya keluarlah kami dari society itu. Keluar pun kami ini masih nunggu di depan, jadi di depan society itu kayak ada penerima tamunya lah gitu, tempat orang reservasi atau apa gitu. Nah kami tuh masih nungguin di situ, masih cerita kayak sama yang staff Sochi itu. Kami ini kalau tonjok di dalam, udah datengin orangnya bukannya minta maaf kek atau apa kek, malah kami yang diributin gitu karena mereka bilang itu tuh teman kami, padahal itu bukan teman kami gitu. Kami ini nggak kenal sama orang-orang dari VIP 2 itu. Terlepas dari apapun masalahnya, kami ini bukan orang yang kenal sama mereka gitu. Tapi mereka ini bersikukuh kayak, ya itu salah kalian, itu teman kalian, kalian ya pantas aja kena tonjok kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya karena kami minta tolong diantar keluar lah gitu, si caleg dan istrinya ini nggak dibantu juga sama pihak Socinya karena itu tuh tamu owner, ya udah akhirnya kami yang ya udah cabut aja gitu. Akibat kejadian tersebut, pelapor mengalami luka lebam serius di bagian wajah. Lebam tersebut diduga terjadi karena pemukulan oleh calon anggota legislatif DPRD Kota Palangkaraya. Pihak pelapor menunggu itikat baik dari terlapor, namun justru malah mendapatkan chat melalui WhatsApp yang terkesan memberikan ancaman. Jadi itu kan terjadi tanggal 1 malam. Di tanggal 1 itu kami masih adem ayem, ibaratnya kami masih nunggu ada nggak nih mereka ngubungin kami. Karena kan sudah kami datangin secara langsung gitu loh. Ada nggak pihak Sochi ngubungin kami atau dari orang yang bersangkutan langsung ngubungin kami, tapi ternyata nggak ada. Akhirnya tanggal 2 pagi
saya sama teman saya yang KVG ini sepakat, ayo deh up di medsos, mana tahu yang punya Soci atau si yang bersangkutan ini nih nyadar gitu. Kami up di medsos, rame ternyata viral kan ibaratnya. Nah setelah viral itu, setelah rame-rame, pihak Soci itu memang ada ngubungin saya dan ngubungin KVG untuk menjadi mediator lah ibaratnya antara saya dengan yang bersangkutan gitu. Tapi udah dikasih nomornya, terus pihak Soci bilang ya nanti kami teruskan ibaratnya gitu supaya yang bersangkutan langsung yang ngubungin. Karena saya kan minta ketemu langsung. Ibaratnya mereka bisa neriakin kami depan muka, kok mereka nggak berani minta maaf langsung gitu kan. Udah kami tunggu sampai malam, sampai jam 12 itu nggak ada dihubungi. Nah posisi sampai jam 12 itu kami memang sudah jaga-jaga setidaknya sekalau misalkan mereka ini nggak mau minta maaf sampai besok apa nih gitu. Jadi saya dengan KVG itu sekitar jam 4 lah, jam 4 sore itu udah ke Polres untuk nanya gimana kalau ini visum bisa nggak gitu. Nah kata Polresnya waktu itu penyidiknya dia bilang coba datengin dokter dulu karena posisi itu kan udah ibaratnya udah tanggal 2 sedangkan kejadian tanggal 1, jadi bengkak itu nggak terlalu kelihatan lagi tapi memang masih ada bengkak dan masih ada sakit. Jadi kami datang ke Polres bilang coba cek dulu ke dokter bisa nggak divisum segala macam. Oke, akhirnya kita ke RS Bayangkara, kami cek sama dokter ukur juga bengkaknya segala macam. Akhirnya udah selesai, kita balik lagi ke Polres untuk bikin laporan itu jam 10 malam. Jam 10 malam tanggal 2 terbit laporannya, terus besokannya tanggal 3 media up pagi itu jam 8 atau jam 9 gitu berita up. Nah sekitar jam 11-an berita itu kena take down. Setelah berita itu kena take down barulah si yang bersangkutan ini nelpon saya dengan buru-buru, dengan ibaratnya nelpon beberapa kali dan akhirnya ngechat kayak kapan kita bisa bertemu. Di situ di chat pertama kali itu nggak ada kata maaf, nggak ada kata ibaratnya merendahkan diri kalau oh ya saya salah gitu, entah udah memukul kamu atau nggak sengaja memukul kamu gitu, nggak ada sama sekali. Cuman ditanyakan kapan kita bisa atur waktu untuk bertemu berbicara. Di situ posisinya saya udah merasa kecewa dong, kayak kami ini udah nunggu kalian 2 hari. Kemarin juga udah sempat dihubungi dari pihak Soci, katanya kalian nanti ini menghubungi, sampai sekarang nggak dihubungi. Ketika berita udah up, kalian baru menghubungi. Berarti kan ibaratnya itikat baik itu sebenarnya udah nggak ada gitu kan. Nah, terus habis itu dia ngechat lagi malamnya nanya kapan kita bisa ketemu lagi. Itu nggak saya balas karena kebetulan saya udah tidur. Besokannya itu dia ngechat saya mengirimkan permintaan maaf tapi disertai dengan embel-embel gitu, embel-embel ancaman kalau dalam 2x24 jam saya nggak klarifikasi ke media sesuai dengan kebenaran yang mereka setujui itu mereka akan melaporkan saya balik atas pencemaran nama baik gitu. Sedangkan posisinya di sini itu kalau mereka dari awal bisa kooperatif minta maaf dengan itikat baik yang benar-benar beritikat baik gitu, pasti nggak akan kayak gini gitu. Sementara itu, kuasa hukum pelapor mengharapkan kasus ini berjalan secara profesional dan transparan. Mengingat terlapor merupakan salah satu calon anggota legislatif DPRD Kota Palangkaraya. Nah, kita sudah menghubungi penyidik tadi barusan dan penyidik bilang mungkin besok atau lusa itu baru kita diberikan SP2HP. Nah, jadi kasus ini kami berharap tetap diproses hukum. Ya, kita silahkan aja lah penyidik. Saya minta penyidik profesional dalam permasalahan ini karena ini adalah konsekuensi hukum apabila orang memukul orang kan. Nah, kita minta kepada penyidik untuk profesional, silahkan melakukan penyidikan. Lidik maupun penyidikan, apakah nanti diterapkan pasal ke 351 ayat 1 atau 352 silahkan, monggo. Yang penting kami berharap perkara ini tetap berjalan dan diproses sesuai proses hukum. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sam Hadi melaporkan.